Intinya kalau memang Pak Dodi itu laki-laki ya, laki-laki itu rata-rata itu gentleman lah ya. Kalau enggak, ya, agenda hari ini kita pendampingan saksi ya untuk melengkapi perkara yang sedang diproses oleh Polda Metro Jaya. Alhamdulillah proses hukumnya berlanjut dan mudah-mudahan akan menemukan titik terang sehingga bisa mencari keadilan yang memang seadil-adilnya untuk Aisyah dan ibunya Puput. Saya akan memperjuangkan proses hukum ini maksimal dan sepenuh dengan kemampuan tim kuasa hukum dari kakak Puput ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak usah juga, nggak perlu juga. Kalau harus ya di sini juga nggak masalah kan. Dari dulu saya udah ngomong kan, nggak masalah, nggak pernah mempermasalahkan masalah biaya apa segala macam karena saya tahu persis bagaimana kondisi dia. Kalau memang dia ngomong harus dibawa ke sana ya, emang yakin beneran serius dibawa ke sana terus dia sanggup membiayai dari pendidikan dan segala macamnya. Dia buat biaya hidup sendiri aja harus drama sana sini ya. Ya, jadi proses hukumnya ini sudah ke sidik ya. Sidik. Jadi saksi-saksi itu udah lengkap, tinggal kita minta dilengkapi lagi saksi ahlinya. Karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ya kan. Kalau masalah nanti hasilnya ya kita ikutin saja prosesnya kan. Yang jelas apa yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian kita sudah mempersiapkan dan disiapkan sehingga proses ini terus lanjut. Progresnya juga positif. Laporannya terkait penelantaran anak. Penelantaran anak. Di sini kan tadi Mbak Puput bilang bahwa tidak perlu untuk pihak sana memberikan nafkah segala macam, tapi kan artinya kontras dengan laporannya penelantaran anak. Jadi gitu. Di Undang-Undang Nomor 35 itu ada pasal 76 sama 75 sama 76 itu kan psikis anak itu terganggu Pak. Karena di media-media Pak Dodi itu kan berbicara bahwa Aisyah itu bukan anak dia. Nah sekarang kita tuntut aja sesuai dengan hukum yang berlaku agar hukum nanti yang berbicara bahwa memang benar apa Pak Dodi itu benar menyatakan Aisyah itu bukan anaknya atau nanti hukum yang berbicara. Itu saja. Artinya di sini berarti perjuangan Mbak Puput mengenai kejelasan statusnya Aisyah seperti itu ya, bukan perihal ekonomi segala macam gitu ya Mbak Puput ya. Oke. Tapi untuk pihak KB sendiri sudah mau menyetujui belum untuk tes DNA Bang? Kalau tes DNA itu kalau nggak salah Pak Dodinya ya. Iya, kalau dari pihak kami sih udah semua ya. Saya juga melakukan tes DNA, udah semuanya. Cuma infonya belum pernah bisa datang ya, atau gimana? Karena Pak Dodinya sampai saat ini juga memang belum datang ke polisian ya. Udah dipanggil tapi Bang? Udah dipanggil pernah tapi belum datang dan ini dipanggil kembali. Ini tingkatannya kalau misalnya memang dia alasannya tidak jelas ataupun tidak ada konfirmasi yang jelas, ya pihak penyidik nanti akan membawa paksa. Menjemput paksa? Menjemput paksa. Pemanggilannya hari ini kah atau kapan yang terbaru? Nanti dikoordinasikan lagi dengan penyidik. Panggilan itu adalah untuk pemeriksaan atau untuk tes DNA Bang? Pemeriksaan dulu. Pemeriksaan dulu, nanti biarlah proses hukumnya berjalan. Kalau dari Aisyah sendiri nggak pernah ya, nggak pernah menanyakan apa-apa. Cuman ya pengajian yang namanya anak kan mungkin ada lah mungkin dari salah satu sekolahnya lesnya pasti ada kegiatan ya kan, dan ada kegiatan. Hanya terakhir yang benar-benar bikin aku down banget pas liburan kemarin di sekolahan itu ada tugas yang harus menceritakan liburan itu bersama mama papanya itu seperti apa. Ya itu sempat bikin aku shock karena dia pulang sekolah jeme gitu kan.
kenapa kok diem nggak biasanya ceria? Ya kan, aku kan liburan sama mama aja sama kakak-kakak. Di sini kan harus menceritakan ada papanya. Terus gimana ceritanya? Itu yang bikin aku. Oke. Jadi kembali lagi aku bawa ke psikolog yang sudah difasilitaskan oleh Polda. Itu aja sih. Bun, pada saat Aisyah cerita kayak gitu, apa yang diceritakan pada saat Bunda nanya gimana soal papanya, ceritanya kayak gitu? Apanya tuh? Aku jawab seperti apa? Respon Aisyah sendiri pada saat dia disuruh cerita tentang papanya gitu. Dia diem dan dia maksudnya meluapkan emosionalnya ya secara tidak langsung. Aku harus cerita apa? Di sini tuh harus ada mama papanya loh yang dikisahkan. Itu yang bikin aku tusuk banget gitu. Ya kembali lagi, aku perlu psikolog nih buat Ais dan aku juga gitu. Cuman alhamdulillah dari hasil psikolognya juga di sana kan dia lebih aware, lebih terbuka ya, lebih terbuka untuk unek-uneknya dia lebih bisa dia ungkapkan semuanya. Tapi kalau dari Mbak Puput sendiri menguatkan Ais seperti apa, mungkin kayak walaupun hatinya tusuk juga gitu? Ya pasti ya, semaksimal mungkin ya sebagai seorang ibu ya meminta Ais untuk Ais kita pisahkan aja kan, Ais jalan-jalan sama mama, sama kakak, sama kakak Cika, sama kakak Yuzal. Jadi oh ya udah, oke, boleh ya diceritain itu. Berarti Ais nanti ceritanya nggak ada papanya di sini, ya nggak ada, nggak usah. Kapan barangkali Aisyah ketemu papanya? Terakhir kali nggak pernah ketemu. Terakhir kali sebelum kita bercerai ya. Iya, kapan itu? Tahun berapa berarti aku bercerai tahun baru udah 2 tahun yang lalu. Komunikasi telepon gitu mungkin nanyain Nggak kabar? ada Sama sekali. Ada kemungkinan bisa ke ranah pidana juga, kemungkinan. Ya. Tinggal kita lihat nanti unsur-unsur yang sudah kita laporkan ini memenuhi syarat atau tidak, nanti biarlah berjalan dengan semestinya aja. Yang jelas apa-apa yang dibutuhkan sama penyidik itu sudah kita lengkapi. Mudah-mudahan segala sesuatunya itu sesuai dengan harapan kita ya, bagus ya. Itu aja. Untuk pidananya sendiri berapa lama ancamannya, Bang? Lumayan. Kenain pasal berapa dan ancaman pidananya berapa lama? Bisa 2 ataupun sampai ke 4 tahun. 2 sampai 4 tahun. Ya, tinggal nanti itu kita lihat aja unsur apa aja yang sudah terpenuhi kan. Masalah penelantaran itu kan banyak hal. Bisa aja tidak menafkahi ataupun hal-hal lain. Salah satunya juga kan beliau juga tidak mengakui kan. Tidak mengakui di media sosial maupun di media cetak itu mengatakan bahwa Aisyah itu bukan anak saya katanya. Tinggal sekarang kita lihat aja nanti proses hukumnya ya, bagus ya. Ada pesan mungkin buat Pak Dodi, mungkin gentleman datang kalau dipanggil polisi gitu apa gimana gitu? Saya wakilin aja ya. Intinya kalau memang Pak Dodi itu laki-laki ya, laki-laki itu rata-rata itu gentleman lah ya. Kalau enggak ya kita buktiin aja nanti proses hukumnya. Kalau misalnya memang iya ya akuin aja, iya anak, apa susahnya kan, kasihan, itu aja. Terima kasih teman-teman.